wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami. Kita akan melanjutkan materi mengenai akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai apa? Yaitu penjualan konsinyasi part 2. Nah, minggu lalu kita kan juga udah membahas mengenai penjualan konsinyasi kan. Tapi di sini nanti Ibu akan memberi case lagi atau contoh kasus. Jadi biar kalian semakin paham, oke? Langsung ya, di sini di mana Ibu langsung akan memberikan case atau contoh kasusnya. Nanti kita akan membuat kayak apa namanya jurnal kayak gitu ya. Ada jurnal pas nanti apa pengiriman kayak gitu. Terus penyesuaiannya kayak apa, dengan metode apa kayak gitu. Nanti Ibu akan membahas lebih spesifik lagi. Oke, ini langsung saja ke case di mana di sini ada CV Juara, dia itu membuat perjanjian konsinyasi dengan toko Arena untuk menjual sepeda dengan imbalan komisi 10% dari penjualan. Nah, berarti dalam hal ini konsinyornya siapa coba? Bener ya, konsinyornya itu CV Juara. Nah, konsinyinya di sini itu toko Arena. Jangan kebalik ya antara konsinyor dan konsinyi. Kemudian semua biaya ditanggung pengamanat. Nah, ini ada bahasa lain dari konsinyor. Bahasa lain dari konsinyor dalam akuntansi itu pengamanat. Ini perlu digarisbawahi, silakan kalian catat juga di buku atau kertas biar semakin paham. Jadi kata lain dari konsinyor itu dalam akuntansi itu adalah pengamanat dan komisioner. Nah, di sini komisioner apa? Coba Ibu tanya. Bener ya, komisioner itu konsinyi. Jadi lawannya konsinyor, yaitu pengamanat itu konsinyor, komisioner itu konsinyi. Silahkan dicatat. Nah, kemudian dalam hal ini dalam perjanjian itu nanti akan dibuat laporan penjualan setiap bulan. Di sini diminta itu ada transaksi yang terjadi. Nah, transaksi apa aja sih yang terjadi selama proses penjualan? Itu ada yang pertama, ada CV Juara mengirim 200 unit sepeda, kemudian dengan harga pokok 200.000, kemudian harga jualnya 400.000 per unit. Nah, kemudian yang kedua ada CV Juara membayar biaya angkut 250.000. Berarti pembebanan biaya angkutnya ke pengamanat atau konsinyor ya, yaitu CV Juara. Kemudian yang ketiga itu ada toko Arena membayar ongkos perakitan Rp1.000 per unit. Nah, yang selanjutnya itu toko Arena berhasil menjual seluruh sepeda, dan yang terakhir ada toko Arena mengirim kas hasil penjualan. Jadi setelah berhasil dijual itu nanti toko Arena mengirim kasnya kepada CV Juara. Ini langsung kita akan mencoba membuat jurnal di mana di sini ada pengiriman barang. Ini kita akan membuat jurnal di sisi pengamanat atau CV Juara, dan kemudian komisioner itu toko Arena ya kan. Ini ada jurnal di mana itu barang konsinyasi kirim barang pada persediaan senilai 40 juta. Ini masuk ke pengamanat. Bu, kok bisa 40 juta? 40 juta dari mana coba? Ya bener, ini ya dari 200 unit dikali harga pokok 200.000, jadi ketemunya 40 juta. Ini masuk ke pengiriman barang, ini ada di laporan pengamanat atau CV Juara. Sedangkan di komisioner itu tidak ada pencatatan jurnal nih. Dan ini kita menggunakan apa? Menggunakan metode apa kira-kira yang sudah dibahas di minggu kemarin? Nah, kita menggunakan metode neto. Kali ini kita menggunakan metode neto ya. Jadi nanti slide selanjutnya juga pakai metode neto. Ini pembayaran biaya angkut. Nah, pembayaran biaya angkut di sini ada pengamanat. Di pengamanat itu ada barang konsinyasi angkut pada kas. Ini ya. Kenapa kasnya berkurang? Karena otomatis karena biaya angkutnya itu dibebankan ke pengamanat, berarti pengamanat atau CV Juara itu kan mengeluarkan uang ya kan. Nah, kalau kita mengeluarkan uang, otomatis uang kita berkurang, jadi kasnya masuk ke kredit, dan di debit itu ada
barang konsinyasi angkut, ini senilai 250.000. Kemudian di komisioner itu tidak ada pencatatan jurnal karena komisioner tidak dibebankan biaya angkut. Oke, pinter banget. Langsung ini ada pembayaran biaya perakitan. Nah, biaya perakitan dibebankan kepada siapa? Kepada komisioner, ya kan? Berarti di pengamanat tidak ada jurnal karena biaya perakitan itu dibebankan kepada komisioner. Ini ya, di awal itu udah ada keterangan. Ini toko arena atau komisioner membayar ongkos perakitan sebesar Rp1.000. Nah, Rp1.000 ini kita kalikan 200 unit. Jadi karena jumlahnya 200 unit, berarti kita kalikan Rp1.000 sehingga ketemunya 200.000. Benar. Jadi komisioner ini jurnalnya barang komisi pada kas senilai 200.000. Oke, kemudian ini ada penjualan oleh toko arena dan mengirim laporan penjualan. Nah, di sini kita bikin yang dari sisi komisioner dulu, dari toko arena. Ini ada kas pada barang komisi, kemudian barang komisi pada pendapatan komisi, dan barang komisi pada utang. Nah, ini kenapa kasnya 80 juta? Kira-kira dari mana? Kemudian barang komisinya? Ya benar, itu kita nilainya itu dari 200 unit kali harga jual. Jadi 200 unit kali 400.000. Ini ketemunya 80 juta. Kita masukkan ke kas pada barang komisi. Karena sudah berhasil menjual, otomatis kasnya bertambah sehingga kasnya masuk ke debit. Oke. Kemudian yang kedua itu ada barang komisi pada pendapatan komisi. Kenapa nilainya 8 juta Bu? Gitu kan. Ya ini karena dari kesepakatan awal kan sudah ada nih. Dengan imbalan komisi 10%. 10% berarti komisinya berapa? 10%. Nah 10% dikalikan 80 juta. Karena penjualannya 80 juta berarti dikali 10% ketemunya 8 juta. Nah itu hasilnya dari situ. Kemudian ini barang komisi pada utang 71.800. Kira-kira dari mana? Nah ini dari ini ya, penjualan dari 80 juta, kemudian dikurangi 8 juta, kemudian dikurangi dengan biaya perakitan 200.000 sehingga ketemunya 71.800.000. Ini ya, ini yang dari pihak komisioner atau toko arena atau juga konsinyi. Nih. Kemudian kita bikin yang di bagian pengamanat atau CV juara atau disebut juga dengan konsinyor. Nah, ini ada piutang toko arena, barang konsinyasi komisi, barang konsinyasi perakitan pada barang konsinyasi penjualan. Nah, ini piutangnya 71.800 ya. Tadi seperti yang ada di komisioner ini. Piutangnya segitu. Kemudian di barang konsinyasi itu komisinya 8 juta. Kemudian biaya perakitan 200.000 dan penjualannya 80 juta. Itu masuk ke kredit. Nah, ini ya udah jelas ya. Kemudian kita lanjut, ini ada pengiriman uang hasil penjualan. Nah, ini kita dari sisi komisioner. Dari sisi komisioner dulu ya. Komisioner berarti siapa? Toko arena, oke. Toko arena ini ada utang pada kas. Utang pada kas senilai 71.800.000. Bu, kenapa kasnya kok dikredit? Ya karena komisioner kan dia nanti membayarkan senilai ini 71 ini kepada pihak pengamanat sehingga kasnya atau uangnya itu kan berkurang. Nah, makanya kasnya berada di kredit. Ini ya. Kemudian pengamanat. Nah, pengamanat atau CV juara itu ada kas pada piutang. Kenapa kasnya di debit? Karena CV juara itu menerima uang dari komisioner atau toko arena, makanya kasnya bertambah sehingga kasnya berada di debit, oke. Dan piutangnya pun berada di kredit karena piutangnya berkurang. Ini ya, ini yang pengiriman uang hasil penjualan. Ini jurnalnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke jurnal penutup. Nah, di sini ada pengamanat.
Di sini ada pengamanat, di mana barang konsinyasi penjualan pada barang konsinyasi angkut, komisi, rakit, kirim barang, dan juga laba konsinyasi. Ini barang konsinyasi penjualannya 80 juta ya, penjualannya. Kemudian biaya angkutnya 250, komisinya 8 juta, rakitnya 200.000, kemudian kirim barangnya 40 juta, sehingga laba konsinyasinya 31.550.000 ya. Dari ini ya HPP dikurangi sama biaya-biaya ini, jadi ketemu laba konsinyasi nih. Kemudian kita bikin laba konsinyasi pada ikhtisar laba rugi senilai 31.550.000 ini. Oke, sampai sini paham? Ini kemudian yang komisioner. Nah, komisioner sendiri ini ada pendapatan komisi pada laba konsinyasi 8 juta dan laba konsinyasi pada ikhtisar laba rugi 8 juta. Ini dari pihak komisioner, penutupannya cuman laba aja ini. Oke, ini yang pakai metode neto. Nah, kemudian kita lanjut pakai metode bruto atau metode laba tidak terpisah. Oke, langsung saja ke jurnalnya. Ini dimana dalam pengiriman barang itu tidak ada jurnal ya. Jadi dari pengamanat ataupun komisioner tidak ada. Kalau pakai metode neto kan bagian pengamanat ada jurnalnya, komisioner nggak ada. Kalau di sini dua-duanya nggak ada jurnalnya. Bedanya di situ ya. Ini perlu dicatat. Bedanya antara metode neto, kalau pengamanat di pengiriman barang itu ada jurnalnya. Kalau di bruto, pengamanat maupun komisioner tidak ada jurnalnya semua. Oke, kemudian ke biaya angkut. Biaya angkut sama dari neto sama bruto, yaitu di pengamanat itu ada jurnalnya. Ini biaya angkut pada kas senilai 250.000. Nih, komisioner tidak ada jurnal ya, karena dia tidak dikenakan biaya angkut. Kemudian lanjut, ini ada pembayaran biaya perakitan. Nah, pengamanat karena dia tidak dibebani biaya perakitan, jadi dari pengamanat itu tidak terdapat jurnal. Sedangkan di komisioner itu ada utang pada kas 200.000, itu karena dia mengeluarkan uang sehingga kasnya dikredit. Kalau nominalnya udah tahu ya, dari 200 unit kali Rp1.000 karena rakitnya itu dinilai sebesar Rp1.000 per unit. Oke, selanjutnya ini ada penjualan toko arena dan mengirim laporan penjualan. Nih, laporan penjualannya dari pihak komisioner menggunakan laba bruto, metode bruto, maaf. Ini ada kas penjualan, terus kemudian pembelian pada utang. Nah, di sini kasnya 80 juta ya penjualan ya. Kemudian pembeliannya 72 juta. Loh, Bu, kok 72 juta? Kok beda sama yang metode neto? Nah, di sini kalau yang pakai bruto itu tidak dikurangi dengan biaya perakitan, jadi dia cuma dikurangi dengan biaya komisi, yaitu biaya komisinya berapa? 8 juta ya kan, 10% dari 80 juta ini 72 juta. Jadi bedanya di situ juga, makanya kalian lebih cermat, lebih teliti lagi. Ini bedanya di sini. Kita lanjut, ini ada pengamanat. Nah, pengamanat itu ada piutang toko arena, kemudian biaya komisi, biaya rakit pada penjualan. Nih, tinggal masukin nominalnya aja. Ini sama kayak metode neto. Kemudian yang pengiriman uang hasil penjualan, nih di sisi komisioner sama pengamanat. Ini nominalnya sama ya, 71.800. Kemudian bedanya kalau komisioner kasnya berkurang, kalau pengamanat kasnya bertambah. Ini ya pasti udah tahu ya. Karena komisioner membayarkan, pengamanat yang menerima, sehingga komisioner kasnya kredit, pengamanat kasnya di debit. Oke, kita lanjut ke penutup. Ini penutupnya di bagian pengamanat. Bagian pengamanat itu ada penjualan, biaya angkut, biaya komisi, biaya rakit, harga pokok penjualan, dan ikhtisar laba rugi. Nah, ini kalian tinggal masukin aja. Ini sama kayak metode neto. Ini yang pengamanat. Sedangkan yang komisioner juga ini berbeda. Kalau komisioner yang neto itu kan langsung komisinya 8 juta. Kalau di sini enggak. Kalau di metode bruto itu komisioner itu jurnalnya penjualan pada pembelian dan ikhtisar laba rugi, yaitu 80 juta.
ini 72 juta dan ini 8 juta. Itu perbedaannya di situ ya. Oke, pertemuan kali ini sampai di sini. Nanti misal ada yang belum jelas silakan bisa ditanyakan melalui WA. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.